Enggak, jangan tutup kameramu. Saya mau lihat bagaimana wajahmu ketika kamu membahas Alkitab. Aduh, nggak usah diragukan bang. 20 kali aku udah khatam Alkitab bang. 20 kali. Nah, kalau 20 kali kamu sudah khatam, kamu sudah hafal berarti ayat Alkitab itu. Coba. Iya, saya udah hafal. Tapi yang jadi masalahnya abang ini dan penonton-penontonnya pingin kita perlihatkan secara jelas. Semua, termasuk para pendeta di Indonesia pasti gagal memahami. Satu perikop ini kita bahas pasti kamu sudah mulai kurang ajar. Kamu sudah mulai kurang ajar. Kalau kamu sudah bawa pendeta, kamu sudah kurang ajar. Ya. Kamu sudah mulai kurang ajar, Salib. Salib Aceh, kamu sudah mulai kurang ajar. Nah, kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Ya, kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Saya tidak pernah menghina pemuka agamamu. Ya, saya tidak pernah menghina pemuka agamamu. Kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Saya tidak pernah menghina pemuka agamamu. Nah, ya, Salib Aceh ya. Kamu belajar dulu bagaimana adab, bagaimana sopan santun, bagaimana akhlak itu, belajar dulu. Belum apa-apa Pendi udah panik. Bukan panik Salib, ya. Salib Aceh saya bukan panik. Saya sudah katakan, orang Aceh silakan naik kemari, menghina saya silakan, tapi jangan coba-coba kalian menghina pendeta. Kualat nanti kalian. Sudah banyak kejadian orang yang menghina pendeta kualat. Oh, pendeta itu punya kesalahan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Alkitab sudah mencatat, siapa yang menghina orang yang diurapi Tuhan, hati-hati, berhadapan dengan Tuhan. Kamu menghina saya gara-gara saya murtad, no problem. Memang itu sudah anjuran dari agamamu, Salib ya. Salib Aceh ingin menghina saya, itu sudah anjuran dari agamamu. Tapi ketika kamu menghina pendeta, kamu berhadapan dengan Tuhan. Saya sayang sama kamu. Ya, jangan sampai kamu dihancurkan oleh Tuhan nantinya. Kamu berhadapan dengan Tuhan. Itu Salib Aceh ya. Sekarang saya tidak akan naikkan lagi kamu. Silakan kamu keluar-keluar, kamu nangis-nangis di bawah. Sorry ya Salib Aceh, saya tidak akan naikkan kamu. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Royal ya, Bos Royal. Bos Royal Bapak Ibu hadir ya. Warue. Warue itu Bapak Ibu dia panggil nama mama saya. Sampai nama mama dibawa Bapak Ibu. Orang Aceh. Sampai nama mama saya dibawa. Tujuan mereka tahu nggak Bapak Ibu? Agar saya down. Saya tidak live. Makanya mereka hanya bisa mencaci maki. Ke atas nggak berani naik. Debat dengan saya nggak berani. Diskusi dengan saya nggak berani. Yang mereka berani apa? Sebut-sebut nama mama saya. Bukan saya saja dikata-katain. Nama mama saya juga dibawa-bawa. Itu. Ya saya hanya bisa berdoa. Kenapa bisa dibilang saya anak haram? Mereka bilang saya di anak haram. Anak di luar nikah. Dikarenakan saya Bapak Ibu keluar dari agama dia. Seandainya saya tidak keluar dari agama mereka Bapak Ibu. Sejahat apapun saya. Tidak akan dibilang saya anak haram. Mereka tidak akan kata-katain mama saya. Seandainya saya tidak keluar dari agama mereka. Tetapi karena saya sudah sadar bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Hanya Yesus saja yang menyelamatkan. Maka mereka menghina saya. Mereka mencaci maki saya. Sampai nama mama saya mereka bawa. Padahal mama saya masih di Aceh. Masih beragama Islam. Dibawa-bawa.
sama orang Arab jahiliyah. Saya hanya percaya satu hal, kisah para rasul. Ya, di dalam kitab kisah para rasul berkata apa Bapak Ibu? Di dalam Alkitab, dalam kisah para rasul mengatakan, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertobat. Seluruh isi rumahnya diselamatkan. Seluruh isi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat. Seluruh isi rumah diselamatkan. Ya, saya hanya menunggu waktu. Suatu saat mama saya pasti percaya kepada Yesus. Ya, pasti percaya kepada Yesus. Tiap malam kami membawa dalam doa syafaat. Kami menangis sama Tuhan supaya mama saya, Rusdah binti Budiman, percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan saja mama saya yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang saya kasihi di Aceh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh kalian hari ini menghina. Boleh kalian hari ini mengolok-olok. Tetapi rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Ya, rahasia Tuhan untuk mendapatkan kepastian keselamatan tidak ada yang tahu. Saya dulu sama seperti kalian. Ketika melihat orang Kristen, saya hina, saya caci maki, saya olok-olok. Ketika melihat orang murtad, saya caci maki, saya hina, saya olok-olok. Bahkan saya berkata, haram darah saya apabila saya keluar dari agama Islam. Saya bilang, haram darah saya. Haram bagi saya apabila saya keluar dari agama. Lebih baik saya mati apabila saya keluar dari agama. Pada tahun 2016, saya justru menerima jaminan kepastian keselamatan. Hanya Yesus saja, satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, yang dulunya saya tidak mau murtad, yang dulunya saya tidak mau meninggalkan agama saya, yang dulunya saya tidak mau meninggalkan akidah saya, yang dulunya saya tidak mau meninggalkan iman saya. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya terperanjat, saya kaget. Ternyata Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya belum pernah menemukan ada Tuhan di muka bumi ini yang diimani oleh banyak agama, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus semata, hanya Yesus seorang, hanya satu-satunya Yesus yang berani berkata, yang bisa mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan di muka bumi ini. Belum ada satupun kepercayaan yang berani berkata sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus, saudaraku. Jangan keluar dari keselamatan. Ya, saudara keluar dari agama Kristen, silahkan keluar. Tetapi saudara jangan keluar dari keselamatan. Jangan keluar dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh meninggalkan agama saudara, tetapi saudara jangan pernah meninggalkan Yesus. Agama boleh banyak, iman boleh banyak, nabi rasul boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Ya, Tuhan boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Maka Alkitab mengatakan, saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesua HaMasiah, selain di dalam nama Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saya ulangi. Tuhan boleh banyak karena banyak kepercayaan dan banyak agama. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, kitab suci boleh banyak. Tetapi juru selamat di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita manusia. Ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita manusia. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita manusia. Lain ada? Tidak ada. Ya, yang lain tidak ada. Hanya Yesus. Salib Aceh. Oke, kita terima dulu Aceh namanya ya.
Kalau dia banyak koar-koar, banyak framing, tidak bisa menjawab, turunkan. Apa kabar Bang Pendi? Sehat Baik, kan? Bang Salib Aceh. Janganlah robah-robah nama orang. Alkitab aja dirobah, nama orang juga dirobah. Jangan begitulah Bang. Siapa yang ubah Alkitab, Salib Aceh? Bang Effendi, siapa lagi kalau bukan Bang Effendi? Enggak, siapa Boleh yang mengubah Alkitab? Bang Effendi. Siapa Boleh yang mengubah kita Alkitab? Ya Bang Effendi yang mengubah Alkitab. Boleh Kapan saya tes? Kapan saya ubah, di mana ayat? Biar jelas. Apa, Salib Aceh? Boleh saya tes? Boleh saya buktikan bahwa Bang Effendi tukang ubah-ubah Alkitab, boleh? Boleh. Silakan. Oke. Coba buka Matius pasal 15. Jangan kamu saja yang buka, jangan suruh saya buka. Kenapa takut? Saya tidak takut. Itu kan ini kan kitab saya. Apa yang saya takutkan? Ketika kamu yang membawa, kamu yang buka. Gini Bang, ini masalahnya aku kan turun. Satu HP kan takut. Turun. Si Salib Aceh, ilmu tak ada, apapun tak ada, naik hanya mengatakan buka ayat. Hanya satu ayat yang dia buka. Ini Alkitab kita, dia suruh buka satu ayat, saudaraku. Injil Matius berapa itu dia suruh buka? Hanya satu ayat itu yang disuruh buka. Sabil, hana pulih-pulih likah sabil. Le tiga ipoh sangkah wate gam jaman. Wate konflik jaman tiga ipoh sang padaku ke. Maka dia hana pulih-pulih kata sabil. Buka Matius ayat berapa? Ayat itu saja, ya itu saja. Satu disuruh buka Bapak Ibu. Kita sudah baca bola-balik, ini ayat datang, dia suruh satu buka sama kita disuruh baca. Salib Aceh. Ketawa gemetar, apa aja ketawa gemetar. Ini Bapak Ibu doa ya. Bapak Ibu di bawah doa. Orang Aceh sudah banyak yang hadir, ya. Orang Aceh sudah banyak yang hadir. Pokoknya kalau saya live, orang Aceh selalu hadir. Orang Aceh selalu hadir. Kalau saya live Bapak Ibu ya, selalu hadir. Ya, jangan takut murtad. Salib Aceh. Ya, ada lagi si Salib Aceh ya. Salib Aceh. Ya, Bang. Jangan takut lah. Bun apa-apa, Bang udah takut. Gimana sih? Katanya Sabil ini nggak bisa apa-apa. Kita buktikan malam ini sama penonton Abang yang 693 orang. Iya, silakan. Enggak. Kira-kira jangan main kick lah. Jangan nanti dikit orang. Kalau saya takut Salib ya. Salib Aceh. Kalau saya takut saya tidak akan naikkan kamu. Oke, tapi jangan main kick ya, janji ya. Ini siapa bilang saya bahas satu ayat? Satu perikop saya ingin bahas. Saya mau buktikan kepada jemaat-jemaat kamu bahwa kamu itu gagal memahaminya. Malam ini saya buktikan. Berani kamu? Silakan. Oke, coba buka dulu karena ini saya satu HP Bang. Masalahnya kalau aku punya bisa, dua, saya tidak mau buka. Nah, itu kan ada Alkitab. Kenapa takut sih? Saya nggak mau buka. Ngapain kamu perintahkan saya untuk buka? Saya kan mau buktikan bahwa Abang itu gagal memahami Kalau Alkitab. kamu mau buktikan, buka kitab sendiri, kamu buktikan. Ini masalahnya, HP, Abang bisa dengar nggak? HP saya satu Bang, nggak bisa saya buka. Kamu pinjamlah sama istrimu, satu. Enggak, ini lagi ada di rumah Bang, ini lagi kerja aku, posisi aku. Kamu minta pinjam sama temanmu dulu satu. Mana ada teman pinjam dulu sama temanmu. Laki bangunku. Hanangon hai Vironyo. Enggak mungkin nggak punya teman. Wah, ini di dapur sendiri nih Bang, nih ya. Enggak ada teman nih. Cari dia. Cari teman-temanmu dulu. Jangan buka, jangan tutup kameramu. Saya mau lihat bagaimana wajahmu ketika kamu membahas Alkitab. Aduh, nggak usah diragukan Bang. 20 kali aku udah khatam Alkitab Bang. 20 kali. Nah, kalau 20 kali kamu sudah khatam, kamu sudah hafal berarti ayat Alkitab itu. Coba. Iya, saya udah hafal. Tapi yang jadi masalahnya Abang ini dan penonton-penontonnya pingin kita perlihatkan secara jelas. Semua, termasuk para pendeta di Indonesia, pasti gagal memahami. Satu perikop ini kita bahas pasti. Kamu sudah mulai kurang ajar. Sudah mulai kurang ajar. Kalau kamu sudah bawa pendeta, kamu sudah kurang ajar. Ya. Kamu sudah mulai kurang ajar, Salib Aceh, kamu sudah mulai kurang ajar.
Kamu jangan kurang ajar sama saya ya. Kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Ya, kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Saya tidak pernah menghina pemuka agamamu, ya. Saya tidak pernah menghina pemuka agamamu. Kamu boleh menghina saya, tapi kamu jangan menghina pendeta. Saya tidak pernah menghina pemuka agamamu. Ya, Salib Aceh ya. Kamu belajar dulu bagaimana adab, bagaimana sopan santun, bagaimana akhlak itu, belajar dulu. Belum apa-apa Pendi udah panik. Bukan panik Salib, ya. Salib Aceh saya bukan panik. Saya sudah katakan, orang Aceh silakan naik kemari, menghina saya silakan, tapi jangan coba-coba kalian menghina pendeta. Kualat nanti kalian. Sudah banyak kejadian orang yang menghina pendeta kualat. Oh, pendeta itu punya kesalahan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Alkitab sudah mencatat, siapa yang menghina orang yang diurapi Tuhan, hati-hati, berhadapan dengan Tuhan. Kamu menghina saya gara-gara saya murtad, no problem. Memang itu sudah anjuran dari agamamu, Salib ya. Salib Aceh ingin menghina saya, itu sudah anjuran dari agamamu. Tapi ketika kamu menghina pendeta, kamu berhadapan dengan Tuhan. Saya sayang sama kamu. Ya, jangan sampai kamu dihancurkan oleh Tuhan nantinya. Kamu berhadapan dengan Tuhan. Itu Salib Aceh ya. Sekarang saya tidak akan naikkan lagi kamu. Silakan kamu keluar-keluar, kamu nangis-nangis di bawah. Sorry ya Salib Aceh, saya tidak akan naikkan kamu. Kamu mau, pengikutmu mau bilang saya panik, nggak panik, ya itu haknya kalian kan. Jangan sampai Salib Aceh, di daerah kamu tinggal nanti murka Tuhan turun, terjadi tsunami. Jangan, ya Salib Aceh. Jangan. Khusus di daerah Salib Aceh. Jangan coba-coba menghina pendeta. Nanti di daerah kamu jadi tsunami nanti Salib. Ya, hati-hati berhadapan dengan anak-anak Tuhan. Ya. Tiap orang naik pasti ayat Alkitab ya. Satu ayat, buka ayat itu, satu ayat, saudaraku. Siapapun, Bapak Ibu, tidak bisa tidur mereka kalau tidak menanyakan tentang Alkitab. Jarang sekali, saya hampir tidak pernah, bukan hampir ya, tidak pernah melihat orang Islam naik ke tempat kita, Bapak Ibu. Mereka meminta, Pendi, kembalilah ke agama Islam. Ini ayatnya. Tidak. Ya, tidak saudaraku. Pendi, kembalilah ke agama Islam. Tanyakan tentang Islam, Pendi, saya akan jawab. Tidak ada. Mau ustadz, mau pemuka agama, beberapa ustadz naik ke tempat kita orang Aceh. Tengku-tengku Aceh ada beberapa orang yang naik ke tempat kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang berani menceritakan tentang imannya kepada saya. Tidak ada yang berani menceritakan tentang agamanya kepada saya. Tidak ada yang bisa menceritakan kepada saya tentang keselamatan di dalam agamanya. Tidak ada. Yang ada apa? Buka itu ayat, satu ayat. Nah, kenapa Yesus disalib? Mana ayat Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku? Dia berpikir Tuhan kita itu, Bapak Ibu, ya, dia berpikir iman kita, Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang minta disembah. Tuhan yang mengemis. Itu yang dia pikirkan. Mereka berpikir Tuhan kita itu pengemis. Mengemis sama umat. Oh, ini Tuhan sembah aku. Aku ini Yesus sembah aku, kalian harus sembah aku. Mereka berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Enggak, ya. Ampun Pase. Assalamualaikum, Ampun. Waalaikumsalam, Abang. Sehat, Ampun? Alhamdulillah sehat. Tuh, Abah. Apa gitu? Nyampan ya gantu kah? Gantu. Oh, gantu malam-malam. Enggak berumur. Lembur, Bang. Siap. Itu dah kau lah yo. Ampun, menyolong left, habis sebetulnya na urang tanya Aceh yang miup itu nak long camp ni keraju. Jadi long ku pegah Bang Ampun ke. Awal long lagian si Bang Ampun. Munyo ku kalan urang murtad, ku nak kiang. Pakan ku nak. Hom. Tapi anak galak aku kalan. Nyon tayang Bang Ampun kan, pakan awaknya itu nak alung. Hanam pu jawab, pasti hanam pu jawab. Jadi tayang Bang Ampun, pakan kah wakah kena si Pendi.
Pasti hanya jawab, Bang Ampun. Ya, ya, ya. Pasti hanya hidup. Menyoikun kan? Oke, lebih dari agama. Kan urusan rojian, kan urusan kah? Lo lebih dari agama Islam, Bang Ampun. Kan ada urusan lain. Ya, betul. Urusan masing-masing pribadi individu. Iya, pribadi demi pribadi. Ya, ada urusan orang lain. Betul, Bang. Betul. Kan Ya, memang salah persepsi. kan salah persepsi, Bang Ampun. Selamanya kaji ikat oleh agama. Yang orang tanya. Pulam hana bergaul dengan orang-orang yang lain agama. Padu-padu uro yang kau ikut, Bang Ampun ya. Ada Tengku Syafiq naik ke tempat kita di sini. Orang kita Aceh. Punya pesantren di Langsa. Pimpinan pesantren. Orang Aceh, beliau orang Aceh Barat, orang Melabuh. Saya bertanya kepada Tengku Syafiq, Tengku Syafiq, sebenarnya siapa yang melarang kita selama ini untuk membaca Injil? Apakah Tuhan melarang kita selama ini? Atau Rasul melarang kita? Kalau memang Tuhan melarang kita, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membaca Injil, di mana ayatnya? Ada 114 surat dalam Al-Qur'an, ada 6.666 ayat. Di mana suratnya? Tertulis di mana? Tengku Syafiq berkata, itu oknum Bang Bendi yang melarang-larang itu. Saya ada Alkitab, saya baca Alkitab, kata beliau. Cuma sekarang sudah lama saya nggak baca Alkitab, karena sudah hilang katanya. Itu Tengku Syafiq. Nah, jadi hidupkanlah lakum dinukum waliyadin. Itu dihidupkan. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. La ikraha fidin, dihidupkan. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ini jangan seperti almarhum Buya Syakur Yasin bilang. Almarhum Buya Syakur Yasin bilang memang tidak ada pemaksaan dalam agama. Ketika masuk ke dalam agama itu. Tetapi begitu keluar dari agama itu sudah sulit. Ini menunjukkan ada pemaksaan. Silakan Bang Ampun. Bang, Bang Bendi. Bang, lu cuma nebeng sih abang, lu pamit tak? Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, mereka Bapak Ibu komennya ngeri-ngeri. Ya. Bang, kemarin di Lampung di mananya, Bang? Oh, maaf ya Bang Yusa Radita, kita tidak bisa kasih tahu di mana kita di Lampung kemarin. Kita di Lampung sampai di Bandar Lampung. Ya, Salib Aceh, minta maaf ya Salib Aceh. Saya tidak akan naikkan lagi kamu. Hah.